I don't ever slow up, no I don't take shit. Crashed, God knows Marquez I'm and right through fake four. news. I wanna play tough, I wanna play fast, I wanna show up. Keputusan Marc Marquez untuk melakukan pergantian motor secara dramatis di grid MotoGP Amerika Serikat Kota 2025 memicu perdebatan. Meski salah memperkirakan beratnya penalti yang akan diterima, apakah spekulasi menit terakhir itu tetap merupakan strategi balap terbaik bagi sang juara dunia 8 kali di tengah kondisi trek yang berubah cepat? Dengan hujan yang turun sesaat sebelum sifting lap, mayoritas pembalap, termasuk Marquez, menuju grid dengan ban basah. Namun, menjelang start, trek kota mengering cepat, membuat ban slick menjadi pilihan yang jelas lebih unggul. Hanya Brad Binder, Enea Bastianini, dan Ai Ogura yang sejak awal memilih ban slick. Marquez kemudian berlari meninggalkan grid untuk menukar motornya dengan setelan kering tepat sebelum warm-up lap, memicu pembalap lain mengikutinya. Kesalahan fatal Marquez adalah ia mengira aksinya hanya akan berbuah penalti start dari posisi paling belakang. Kenyataannya, aturan menyatakan ia seharusnya tetap start dari pole position posisi start awalnya namun wajib menjalani hukuman retro penalti di tengah balapan, sebuah hukuman yang jauh lebih merugikan, setara kehilangan waktu sekitar 30 detik. Meskipun terjadi kesalahpahaman mengenai penalti, mari kita analisis skenario yang mungkin terjadi jika balapan dimulai sesuai jadwal awal. Skenario 1, langkah Marquez keluar grid sebelum warm-up lap untuk ganti motor ke ban slick. Hasilnya, start dari pole, tapi wajib retro. Karena Marquez melakukan ini sebelum warm-up lap, ia terhindar dari start dari pit lane. Ironisnya, ini mungkin tetap opsi terbaik untuk meminimalisir kerugian waktu dibandingkan pilihan lain. Asumsi ban slick lebih cepat sejak lap pertama. Skenario 2, tetap di grid dengan ban basah untuk warm-up lap, lalu masuk pit untuk ganti motor. Hasilnya, start dari ujung pit lane dan tambahan hukuman retro. Skenario ini jelas lebih buruk karena menambah waktu yang hilang di awal balapan saat menunggu rombongan pembalap lewat. Skenario 3, start dengan ban basah, lalu ganti motor saat balapan flag to flag. Hasilnya, start normal dari grid, tanpa penalti formal, tapi proses ganti motor di pit biasanya memakan waktu sedikit lebih lama dari retro. Strategi ini hanya menguntungkan jika ban basah bisa memberinya keunggulan signifikan di lap-lap awal, yang tampaknya mustahil melihat kondisi kota yang cepat mengering. Lalu, di posisi berapa Marquez bisa finish jika skenario awal start dari pole retro terjadi? Mengingat ia crash saat memimpin balapan yang di restart dengan kondisi trek lebih kering dan lap lebih sedikit, kecepatan pastinya sulit ditebak. Namun, melihat performa pembalap yang start dengan ban slick seperti Enea Bastianini start ke-17, finish ke-7, I12, 8 detik dari Bagnaia dan Ai Ogura start ke-18, finish ke-9, 16, 3 detik, sangat sulit bagi Marquez mengejar mereka setelah kehilangan 30 detik akibat penalti. Namun, dengan banyak pembalap lain juga harus start dengan ban basah atau terkena penalti serupa, Marquez kemungkinan masih bisa menjadi yang terbaik dari sisanya, bersaing setidaknya untuk posisi keempat. Jika balapan dimulai sesuai rencana awal, strategi berani Marquez mungkin adalah langkah Demek Limitation terbaik. Namun, pihak yang paling dirugikan dari seluruh kekacauan ini adalah 3 pembalap yang sejak awal berjudi dengan ban slick, Brad Binder, Enea Bastianini, dan Ai Ogura. Keputusan menunda start membuat semua pembalap diizinkan mengganti ban tanpa penalti awal berlaku, sehingga keuntungan strategis mereka lenyap begitu saja. Pada akhirnya, balapan di restart dan drama penalti awal tidak terjadi. Namun, analisis ini menunjukkan kompleksitas pengambilan keputusan di bawah tekanan kondisi cuaca yang berubah di MotoGP. Gambel Marquez, meski didasari pemahaman penalti yang keliru, secara strategis bisa jadi merupakan langkah paling cerdas dalam situasi sulit tersebut, seandainya balapan tidak ditunda.